Halo, kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem informasi ya untuk BUMDes ya. Ini merupakan hasil sebuah revisi dari pengembangan sebelumnya ya. Oke, sistemnya dimulai dari halaman login seperti ini ya. Yang pertama ini kita login sebagai admin ya. Nah, kemudian di dalamnya ya kita bisa menambahkan petugas di sini ya. Ini penambahan ini CRUD biasa, jadi saya tidak menjelaskan. Kemudian data masternya nanti ada data master pemasok ya, nanti bisa ditambahkan pemasok baru, misalnya pemasoknya Riyadi ya, kemudian nomor HP-nya sekian 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 sekian, bisa kita simpan ya. Kemudian nanti ada operasi hapus, edit dan delete bisa dilakukan. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menambahkan di sini ya, yaitu untuk saya tadi pemasok ya. Kemudian kita bisa menambahkan barang atau layanan ya. Kita bisa menambahkan barang atau layanan baru ya. Jadi barang atau layanan yang sudah ditransaksikan tidak dapat diedit ya. Sementara yang belum ditransaksikan nanti masih bisa diedit. Nah, di sini misalnya kita akan menambahkan ini ya. Contohnya adalah roti ya, roti bakar keju misalnya seperti itu ya. Satuannya misalnya porsi ya. Kemudian harga belinya di sini misalnya 5.000 dan dijual dengan harga 8.000. Nah, untuk kategorinya karena nanti di sistem informasi ini memungkinkan untuk menjual jasa atau persewaan, juga bisa menjual barang ya, maka nanti ini bisa dipilih barang atau jasa ya. Ini misalnya saya tambahkan dulu yang barang ya. Nah, oke, saya tambahkan barang tadi roti bakar keju sudah ditambahkan. Nah, karena di sana juga ada pemancingan ya, nanti misalnya bisa menyewakan topi pancing. Ini sudah ada contohnya ya. Mungkin yang kita tambahkan misalnya payung memancing begitu ya. Misalnya payung memancing ya. Payung memancing satuannya misalnya adalah unit ya. Kemudian harga belinya payung rata-rata ya 30.000 lah ya. Nah, di sini uniknya ya, nanti untuk harga jual atau harga sewanya kan nanti biasanya lebih murah. Nah, jadi nanti sistem ini nanti akan memiliki keunggulan, yaitu walaupun nanti harga belinya lebih mahal dari harga jualnya, nanti tetap bisa dihitung sebagai keuntungan karena nanti sewakan nanti ada pengembaliannya ya. Ini kita masukkan ke persewaan ya. Oke, kita simpan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang payung memancing ya, di sini stoknya masih nol ya, dan tadi roti bakar stoknya masih nol, harga belinya ini, harga jualnya ini ya, dan ini satuannya. Nah, ini keterangannya ready dan ini sama-sama ready dan ini barang dan yang di sini adalah jasa. Nah, untuk ready dan tidaknya ini nanti bisa diatur di sini ya, diedit ya, ready, sold out atau suspend. Nanti kalau sold out di sini ada keterangannya ya. Kalau sold out nanti tidak bisa ditransaksikan ya. Kalau suspend nanti tidak bisa dibeli ya. Nanti ada pembelian dan penjualan ya. Oke, selanjutnya kita beli ya, menambahkan stok ya. Tadi menambahkan stok payung ya dan menambahkan stok roti bakar ya. Untuk masuknya bisa dipilih ya. Kemudian kita tambahkan payung memancing, kita beli baru di sini ya. Misalnya kita beli 10 lah ya. Kita beli 10 ya, ini akan dihitung secara otomatis ya. Jadi nanti setelah mengisi kita pindahkan kursornya akan terhitung secara otomatis ya. Sehingga nanti di sini akan dikalikan ya 10 dikalikan dengan harga belinya 30.000 yaitu total pembayarannya atau total pembeliannya adalah 300.000. Bisa kita klik simpan di sini ya. Sehingga nanti di pembelian ya akan ada di sini adalah payung memancing ya semestinya ya. Nah, ini payung memancing ya, belinya seperti ini datanya ya. Kemudian kita tambahkan lagi satunya ya, yaitu menambahkan yang roti bakar keju ya. Roti bakar keju ini bukan persewaan ya, jadi nanti untuk perhitungan untung ruginya lebih sederhana ya. Nah, di sini ya misalnya kita membeli sejumlah 20 ya. Kita pindahkan, ini akan dihitung otomatis ya. Sehingga modalnya adalah 100.000 ya. Kita tambahkan ya, sama nanti roti bakar keju sudah bertambahkan dan datanya ada di sini. Nanti untuk operasi edit dan hapus tidak saya demonstrasikan ya, karena ya saya kira mudah lah ya. Nah, kemudian transaksi intinya adalah penjualan ya. Nanti kita bisa menjual ya berbagai barang yang tadi sudah ada ya. Nah, di sini adalah
data per transaksinya. Ya, sementara detailnya bisa dilihat di sini ya. Nah, nanti untuk penjualan bisa ditambahkan di sini misalnya tambahkan ya tadi kita akan menjual ya roti bakar keju ya. Misalnya ada orang yang beli 2 ya dan stoknya di sini masih ada 20. Jadi nanti di sini kalau kita isi 30 ya 23 seperti ini tidak bisa ditambahkan ya. Ini pengisiannya harus di bawah dari stoknya. Misalnya di sini kita tambahkan orang beli 2 lah ya wajarnya ya. Nah, di sini kalau sudah seperti ini ya, pastikan kita pilih ulang ya, sehingga nanti harganya itu akan terisi ya, roti bakar keju ya. Sehingga nanti di sini ya, ketika ditambahkan ya, datanya akan bertambah di sini ya, dan perhitungannya benar ya, yaitu 2 kali 8.000 sama dengan 16.000. Kemudian pinjam juga ya sambil yaitu payung memancing ya, payung memancing harga sewanya adalah 5.000 ya, pinjam 2 juga ya. Sehingga nanti di sini ya harga jualnya totalnya adalah 10.000 ya. Nah, kemudian uang 26.000 kan jarang ada ya. Misalnya bayarnya adalah 30.000 ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa klik simpan di sini ya. Atau bayar ya, sorry ya. Bayar ya, dia akan menyimpan data ya. Transaksi terakhir tadi ya, yang bayarnya adalah 26.000 tadi ada di sini ya. Nah, nanti bisa kita lihat detailnya tadi di sini ya, roti bakar keju dan total bayarnya ini kembaliannya tadi di sini ya. Nah, selanjutnya nanti ada laporan ya, ada laporan pembelian ya, nanti ada di sini ya, tadi contoh-contoh pembelian sudah ada, ini bisa download juga menjadi PDF ya. Misalnya saya taruh di sini ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk laporan pembelian ya, nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk ada juga laporan penjualan ya. Jadi penjualan dilaporkan per barang ya, bukan per transaksi ya. Jadi nanti masing-masing barang ya tadi roti bakar keju ya terjual 2, payung mancing 2 ya dan seterusnya. Nah, dan sama nanti bisa di-download PDF ya. Kemudian nanti juga ada laporan barang serta laba rugi ya. Nah, jadi nanti masing-masing barang tadi ya roti bakar keju ya stoknya masih 18 ya. Dan jumlah belinya tadi 20 ya, terjualnya 2, 16.000 ya. Sehingga nanti dari 2 ini ya akan dihitung di sini keuntungannya ya dari selisih harga ya. Tadi untuk roti bakar keju ya harganya itu kan 5.000 harga belinya ya, dan harga jualnya adalah 8.000 sehingga nanti marginnya adalah 3.000 kali 2 hasilnya adalah 6.000 ya. Kemudian yang payung demikian ya, yaitu nanti keuntungannya ya di sini masih rugi ya, karena belinya tadi kan 300.000 ya, kalau kita lihat ya, sorry ya, harga belinya 30.000 ya, sementara harga jualnya adalah 5.000 dan di sini jualnya adalah jual sewa ya, sehingga nanti kalau ini dikalikan 2 60.000, ini kalikan 2 adalah kalikan 2 nanti 10.000, 60.000 dikurangi 10.000 hasilnya masih minus 50.000 ya, sehingga nanti kalau payungnya dikembalikan dan disewakan lagi baru nanti akan memperoleh keuntungan. Nah, di sini sementara seperti ini ya. Kemudian kita simulasikan ya, yaitu pembelian ya atau pengembalian payung. Jadi skema pengembalian sewa itu adalah dengan pembelian ulang ya, dengan biayanya adalah 0 ya. Oke, kita beli payung lagi ya. Jadi di sini kita tambahkan ya pemasoknya boleh sembarang ya. Kita belikan payung memancing karena ini pengembalian ya. Kita pilih sewa ya. Harganya bisa 0 ya, atau nanti bisa tentukan misalnya kalau mempertimbangkan aspek penyusutan ya, misalnya harganya misalnya 1.000 seperti ini ya. Kemudian kita tambah 2 ya. Kemudian kita klik simpan di sini ya. Nah, sehingga nanti beli lagi payung mancing ya. Jadi nanti stoknya akan kembali menjadi 10 ya. Kemudian kita simulasikan ya, kita akan beli lagi ya, sehingga nanti keuntungannya akan berubah ya. Kita lihat ya. Kita sorry ya. Nah, di sini kita misalnya singkong keju lagi ya. Sorry, tinggal tadi yang roti bakar keju ya. Roti bakar keju ya. Kita menjual 2 lagi ya, tadi 18 sama payung mancing lagi. Kita jual lagi misalnya dengan orang lain setelah dikembalikan ya. Nah, kita perhatikan di sini ya stoknya kembali 10 ya. Kali ini misalnya belinya 3 ya, kita tambahkan di sini ya. Kemudian kita transaksikan ya, misalnya bayarnya adalah 50.000 ya. Kemudian kita klik bayar ya. Nah, dari sini kemudian kalau kita lihat ya, laba ruginya sudah akan berubah ya, payung memancing ya. Di stoknya tinggal 7 ya.
dan penjualannya itu sudah menjadi 5. Sehingga nanti kerugiannya ya akan menjadi seperti ini ya. Nah, nanti secara bertahap akan terus berkurang ya. Dan 5 ini cashnya sudah mendapatkan 25.000. Dan ini sebenarnya juga jumlah nominalnya ini sudah menjadi 25.000 ya. Sudah itu ya. Sudah merupakan itu ya cash flow. Sementara nanti di sini ditambahkan dengan keuntungan lainnya, itu nanti juga sebenarnya tetap masih positif nilainya. Baik, demikian kurang lebih sebuah sistem informasi untuk BUMDes ya. Nanti untuk akun lainnya ya, misalnya akun petugas ya. Petugas ini hanya masalah ini saja ya. Akun petugas ini hanya masalah ini aja. Masalah akses saja. Jadi nanti petugas bisa mengakses ini ya, tanpa menambahkan petugas ya. Kemudian nanti juga ada akses pimpinan, hanya bisa melihat ya laporan saja. Nah, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Baik, demikian penjelasannya. Baik, demikian mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.